Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok E akan mempresentasikan hasil mini project kami dari matkul Keamanan Informasi dan Jaringan dengan dosen pengampu Ibu Weni Safitri, STMTI. Adapun anggota kami yaitu yang pertama saya sendiri, Alia Desviana dengan NIM 2355201009. Selanjutnya Diva Anggraini dengan NIM 2355201066. Selanjutnya ada Raja Harmiza Aini dengan NIM 2355201080. Nah, adapun judul mini project kami yaitu Keamanan Sistem Operasi Komputer, yaitu penerapan Mandatory Access Control atau MAC dan Intrusion atau MAC dan Intrusion Detection System atau IDS pada sistem operasi Linux untuk mencegah ancaman cyber. Nah, di sini kami sudah ada beberapa jurnal yang sudah kami tampilkan atau sumber yang kami dapatkan dari mini project kali ini. Nah, untuk selanjutnya saya akan serahkan kepada teman saya yaitu Raja Harmiza ini. Kepada Kak Raja, saya persilahkan. Baik, terima kasih Lia. Di sini saya akan menjelaskan tentang bab pertama yaitu pendahuluan. Yang pertama adalah latar belakangnya. Sistem operasi Linux menjadi tulang punggung dari banyak infrastruktur TI modern, baik itu server, VOD, hingga perangkat IoT. Seiring meningkatnya serangan cyber seperti eksploitasi kernel dan akses tidak sah, diperlukan penguatan pada sisi sistem operasi. Dua pendekatan yang terbukti efektif adalah Mandatory Access Control atau MAC dan Intrusion Detection System atau IDS yang dapat diintegrasikan langsung ke dalam kernel Linux. Penerapan teknologi ini memungkinkan sistem untuk mencegah, mendeteksi, dan merespon ancaman cyber secara cepat dan akurat. Untuk latar belakang ini, seperti yang kita tahu, Linux itu kan banyak digunakan di server, cloud computing, dan perangkat IoT. Tapi, sayangnya sistem ini juga sering jadi target serangan seperti Rocket atau Zero Day. Karena itu, dibutuhkannya sistem keamanan tambahan. Disinilah MAC dan IDS punya peran penting karena bisa mengatur hak akses dan mendeteksi serangan sejak awal. Selanjutnya, ada rumusan masalah. Di sini kita terdapat dua rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana MAC dan IDS dapat diterapkan dalam sistem operasi Linux untuk meningkatkan keamanan. Yang kedua, apa kelebihan dan keterbatasan dari penggunaan MAC dan IDS pada OS Linux terhadap serangan cyber. Selanjutnya ada batasan masalah. Fokus penelitian ini adalah pada sistem operasi Linux dengan penerapan MAC, misalnya shell Linux dan IDS kernel level, tanpa membahas sistem operasi lain atau aspek non-teknis. Untuk ini, tujuan dari proyek ini adalah menganalisa sejauh mana MAC dan IDS bisa menjaga keamanan Linux, sekaligus melihat skenario penggunaannya dalam kehidupan nyata. Selanjutnya, ini tujuan penelitian berdasarkan dari rumusan masalahnya. Yang pertama itu menganalisis efektivitas MAC dan IDS dalam menjaga keamanan sistem operasi Linux. Yang kedua, mengkaji pendekatan implementasi dan skenario penggunaan teknologi ini dalam mencegah serangan cyber. Manfaat penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman praktis dan teoritis mengenai penerapan MAC dan IDS untuk meningkatkan keamanan sistem operasi Linux. Sistematika penulisan, di sini bab pertama ada pendahuluan, bab kedua tinjauan pustaka, bab ketiga ada metodologi penelitian, bab 4 ada analisis dan perancangan sistem keamanan Linux, dan bab terakhir ada penutup. Kita lanjut ke bab 2, tinjauan pustaka. Yang A, tinjauan penelitian terdahulu. Berbagai studi telah mengangkat topik penerapan MAC seperti shell Linux dan AppArmor dalam mengkontrol hak akses aplikasi. Sementara itu, IDS berbasis kernel seperti eBPF atau XDP dan audit terbukti mampu mendeteksi
Sementara itu, IDS berbasis kernel seperti eBPV atau XDP dan Audit terbukti mampu mendeteksi aktivitas mencurigakan dari dalam sistem. Penelitian terbaru juga menunjukkan bahwa integrasi antara MAC dan IDS memperkuat keamanan OS dari serangan kompleks seperti rootkit dan zero day. Kita ada 4 teori-teori dasar untuk penelitian ini. Yang pertama ada Mandatory Access Control (MAC). Ini sistem pengendalian akses di mana hak akses ditentukan oleh kebijakan sistem, bukan pengguna. Yang kedua ada Intrusion Detection System atau IDS. Sistem yang memantau dan menganalisis aktivitas untuk mendeteksi perilaku anomali. Yang ketiga ada kernel Linux, komponen inti dari sistem operasi Linux yang mengatur interaksi perangkat keras dan perangkat lunak. Yang keempat ada eBPF atau XDP, teknologi baru untuk monitoring sistem dan jaringan dari dalam kernel dengan performa tinggi. Untuk teori-teori dasar ini, kita ada tiga komponen penting, yaitu MAC itu sistem kontrol akses yang berbasis kebijakan, bukan keinginan pengguna. Yang kedua ada IDS, itu sistem mendeteksi aktivitas mencurigakan di dalam sistem, dan eBPF atau XDP, teknologi baru di Linux kernel yang bisa memantau sistem secara langsung. Selanjutnya, bab 3 itu metodologi penelitian akan disampaikan oleh teman saya Diva Anggraini. Kepada Diva Anggraini dipersilakan. Baik, saya akan menjelaskan penelitian yang bab 3, metodologi penelitian. A. Tahapan penelitian. Yang ke-1, identifikasi masalah keamanan sistem operasi Linux. Yang kedua, studi literatur dari jurnal-jurnal tahun 2003 sampai 2025. Yang ketiga, analisis pendekatan MAC dan IDS dalam OS Linux. Yang keempat, penyusunan laporan dan kesimpulan. B. Lokasi dan waktu penelitian, yaitu penelitian dilakukan secara daring selama bulan Juni 2025. C. Data yang digunakan. Data sekunder berupa jurnal ilmiah yang membahas sistem keamanan OS di Linux berbasis MAC dan IDS. D. Teknik pengumpulan data, metode studi literatur dari Google Scholar, arsip, dan jurnal nasional terakreditasi. Yang E. Metode atau pemodelan dan yang digunakan yaitu analisis atau konten analisis dan pemetaan integrasi MAC dan IDS dalam sistem operasi Linux. Selanjutnya, bab keempat, analisis dan perancangan sistem keamanan Linux. A. Pendekatan integratif MAC dan IDS berdasarkan studi terkini, yaitu hasil analisis literatur menunjukkan bahwa penerapan MAC dan IDS dalam sistem operasi Linux telah mengalami perkembangan signifikan berdasarkan jurnal. Ini jurnalnya arsip menjelaskan integrasi machine learning dengan IDS berbasis eBPF, di mana IDS tidak hanya pasif mendeteksi pola serangan, namun juga belajar dari perilaku sebelumnya untuk meningkatkan akurasi deteksi. Ini memperkuat sistem dalam menghadapi serangan zero day. MDPI Teknologis 2024 menunjukkan bagaimana kombinasi sel Linux dan audit mampu memperkecil permukaan serangan. Sel Linux bekerja dengan profil kebijakan granular, sedangkan audit mengarsipkan log untuk forensik analisis. Yang ketiga, dalam arsip, penggunaan eBPF untuk memonitor sisal telah dikembangkan agar lebih efisien dan ringan dibandingkan IDS tradisional. Ini penting terutama pada lingkungan kontainer dan microservice yang membutuhkan performa tinggi. Yang keempat, arsip membahas menerapkan IDS berbasis eBPF dalam lingkungan kontainer Kubernetes, di mana integrasi MAC seperti AppArmor membantu membatasi aplikasi dari mengakses node host. Kesimpulan sementara,
Penggabungan MAC dan IDS tidak hanya memberikan kontrol akses dan deteksi instruksi, tapi juga bisa dikembangkan menjadi sistem cerdas dengan pemanfaatan AI atau ML. Hal ini sangat penting dalam menghadapi ancaman modern seperti ransomware dan APT atau Advanced Persistent Threat. Yang B, evaluasi kinerja dan studi kasus. Dari studi yang dianalisis, terdapat 3 pendekatan pengujian sistem keamanan. 1. Uji bebas sistem. MAC seperti SE Linux menambah overhead performa sekitar 1-5% tergantung tingkat granularitas kebijakan. Sementara eBPF karena berjalan di dalam kernel memiliki latensi yang sangat rendah dibanding IDS tradisional berbasis user space. Yang kedua, uji simulasi serangan. Dalam jurnal arsip, simulasi serangan privilege escalation berhasil dideteksi oleh eBPF IDS, sementara SE Linux mencegah aplikasi berbahaya mengakses file sistem penting seperti etc atau shadow. Yang ketiga, studi kasus implementasi pada sistem berbasis cloud dan IoT dalam jurnal arsip 2402. MAC berperan penting untuk membatasi aplikasi pengguna dari mengeksekusi kode tidak sah. IDS digunakan untuk mendeteksi komunikasi abnormal yang dapat mengindikasikan kompromi. Yang C, rancangan bangun sistem keamanan Linux terintegrasi. Berdasarkan hasil analisis, sistem keamanan ideal dapat dirancang dengan pendekatan berikut. Dan ada komponen teknologi, fungsi, kelebihan. Di komponen ada kontrol akses, monitoring aktivitas, deteksi instruksi, real-time, analitik, ancaman. Di teknologi, SE Linux, AppArmor, audit, eBPF, IDS, ML, eBPF, IDS berdasarkan arsip. Fungsi menetapkan hak akses, file, dan proses. Yang kedua, logging cycle dan event keamanan. Mengawasi aktivitas mencurigakan di kernel, mendeteksi serangan baru atau zero day. Kelebihannya adalah granular berbasis kebijakan, mendukung compliance dan forensik, performa tinggi, low overhead, dan adaptif terhadap ancaman baru. Selanjutnya D, tantangan dan rekomendasi implementasi. Beberapa tentang implementasi di lapangan antara lain kompleksitas konfigurasi. Kebijakan SE Linux sulit dikonfigurasi dengan benar, dan error sering menyebabkan false positif atau blok yang tidak diinginkan. Yang kedua, kurangnya SDM terlatih. Pengelolaan sistem keamanan berbasis kernel membutuhkan administrator dengan keahlian tingkat lanjut. Yang ketiga, keterbatasan log analisis. Audit menghasilkan log dalam jumlah besar sehingga butuh sistem analisis tambah seperti ELK, STAC, atau SIEM untuk memproses real time. Rekomendasi yang didapat, implementasikan profil kebijakan default SE Linux dari vendor dan sesuai secara bertahap. Gunakan tool bantu seperti SE Tools, Audit to Allow, atau eBPF Monitoring Dashboard untuk mempermudah manajemen. Yang ketiga, adopsi pendekatan DevSecOps untuk mengintegrasikan keamanan ke dalam siklus pengembangan perangkat lunak. Baik, akan dilanjutkan oleh Kak Alia. Kak Alia dipersilahkan. Baiklah, saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya Diva. Selanjutnya itu integrasi MAC dan IDS dalam lingkungan modern atau itu cloud, container, dan IoT. Berdasarkan tren terkini di jurnal seperti Arxiv 405-06215 dan MDPI Technologies pada tahun 2024, sistem operasi Linux tidak hanya digunakan pada
server tradisional, namun juga menjadi fondasi dari sistem container orchestration seperti Kubernetes, Cloud Native Application, dan perangkat IoT. Lingkungan ini implementasi MSC dan IDS itu menghadapi tantangan baru, yaitu cloud dan virtualisasi. Implementasi Linux di cloud host Linux VM dapat membantu memastikan isolation antar pengguna dan workload. IDS seperti Wazoo, Access, atau eBPF Base Agent digunakan untuk mendeteksi anomali lintas VM, container, dan cloud API access. Yang kedua yaitu container security. AppArmor sering digunakan karena lebih ringan dan kompatibel dengan Docker dan Kubernetes. IDS menggunakan eBPF atau Falco yang berbasis cycle monitoring untuk mendeteksi container breakout, privilege escalation, atau akses file yang tidak sah. Yang ketiga yaitu IoT dan embed Linux. Perangkat IoT dengan kernel Linux dapat menggunakan profil MSC minimalis agar resource tidak terbebani. Yang kedua yaitu IDS berbasis Lightweight Agent atau ML seperti anomaly detection berbasis edge computing. Menjadi solusi efisien dalam kondisi terbatas bandwidth dan memori. Integrasi MSC dan IDS dalam konteks ini bukan hanya untuk memperkuat keamanan, tapi juga memenuhi regulasi seperti ISO atau IEC 27001, NIST-SP 80053, dan GDPR, terutama untuk aplikasi cloud dan edge. Selanjutnya yaitu F, implikasi akademik dan penelitian lanjutan. Penerapan MSC dan IDS di Linux membuka ruang penelitian lanjutan yang cukup luas. Beberapa kemungkinan arah pengembangan seperti yaitu, yang pertama, otomatisasi kebijakan MSC, penelitian tentang sistem yang dapat otomatis membentuk kebijakan Linux dan AppArmor berdasarkan perilaku aplikasi dan pembelajaran mesin. Yang kedua yaitu korelasi data IDS dan CIM, integritas IDS dengan sistem CIM atau Security Information dan Event Management untuk korelasi, log, dan deteksi serang multitahap. Yang ketiga yaitu deteksi serangan lateral movement dan ransomware, yaitu fokus pada IDS yang mampu mendeteksi pola pergerakan lateral dan enkripsi massal yang mencurigakan. Yang keempat yaitu model hybrid host atau model hybrid host network IDS. Penggabungan monitoring jaringan, yaitu NetFlow dan Zeek, dengan IDS host, yaitu Audit dan eBPF untuk visibilitas menyeluruh. Selanjutnya untuk studi komparatif, yaitu Linux versus AppArmor versus Mac. Nah, untuk fitur granularitasnya, Linux sangat tinggi, AppArmor itu menengah, Mac dasar. Sedangkan untuk kebijakan, Linux itu berbasis konteks, sedangkan AppArmor berbasis path, dan Mac berbasis label sederhana. Nah, untuk kompatibilitas, kalau Linux itu dia lebih kompleks, sangat kuat, sedangkan AppArmor lebih mudah, cocok untuk kontainer, sedangkan Mac itu terbatas pada embedded. Nah, untuk dokumentasi, Linux lengkap namun rumit. Kalau AppArmor itu dia lebih mudah dipahami, sedangkan Mac dia terbatas. Untuk contoh penggunaan, Linux itu menggunakan RHEL dan Fedora, sedangkan AppArmor itu menggunakan Ubuntu, Alpine, dan Docker, dan sedangkan Mac yaitu menggunakan IoT, otomotif, atau Tizen, dan Genify. Oke. Dengan memahami kelebihan masing-masing MSC, peneliti dan praktisi dapat memilih pendekatan sesuai kebutuhan sistem dan sumber daya. Nah, selanjutnya itu evaluasi keamanan dengan penetration testing. Untuk menguji efektivitas MSC dan IDS, penelitian juga dapat menyarankan yang pertama yaitu uji penetrasi menggunakan tools seperti Metasploit, Nmap, LinPeas, dan OSSEC Test Payloads. Nah, yang kedua yaitu bandingkan sistem dengan MIC dan IDS versus sistem tanpa proteksi. Nah, selanjutnya itu amati jenis serangan yang dapat dicegah atau dideteksi, misalnya privilege-nya escalation, file tampering, atau proses injeksi. Nah,
Nah, oke, untuk kombinasi Mandatory Access Control MAC dan Intrusion Detection System IDS dalam sistem operasi Linux bukan hanya solusi keamanan reaktif, tapi juga strategi proaktif dan adiktif untuk menghadapi tantangan keamanan masa kini, terlebih dengan adanya dukungan teknologi seperti eBPF, machine learning, dan cloud native monitoring. Integrasi ini dapat ditingkatkan untuk menciptakan sistem yang tahan terhadap ancaman kompleks dan terus berkembang. Nah, oke. Untuk kesimpulannya, penerapan mandatory access control dan intrusion detective system terbukti meningkatkan keamanan sistem operasi Linux. Kombinasi keduanya memberikan perlindungan aktif dan pasif terhadap ancaman internal maupun eksternal. Nah, untuk sarannya, implementasi praktisi MAC dan IDS sebaiknya diuji lebih lanjut di lingkungan nyata seperti server produksi atau sistem kontainer. Diperlukan juga pelatihan bagi administrator untuk mengelola kebijakan akses dan respon insiden. Oke. Baiklah, sampai di sini hasil presentasi kami, presentasi mini project kami. Saya selaku moderator mewakili teman-teman. Jika ada salah atau ada kesalahan kata atau kekurangan yang lain, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.